Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Yayasan, Tamir, Muadzin, Imam, petugas kebersihan, petugas keamanan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Sebelum saya menyampaikan ceramah, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mudah-mudahan yang merintis masjid ini, yang ikut merawat masjid ini, untuk biaya-biaya ataupun semuanya lah ya, mudah-mudahan semuanya itu menjadi pahala yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Yang kedua, mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang susah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Termasuk yang di PHK. Berapa ribu yang di PHK itu? Seritek itu loh Pak. 10.000 loh Pak. Ini Ramadan Pak ya. Waktunya orang butuh duit, justru kena PHK. Ya 10.000 orangnya Pak. Lah yang di belakangnya, ya ada istrinya, ada anaknya, anaknya lagi mondok, anaknya lagi sekolah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar ya Pak ya, Bu ya. Nah, kita ini begini-begini ini kelihatannya sederhana, doa-doa begini. Tapi itu bentuk kepedulian kita. Kalau sudah tidak bisa membantu uang itu ya, doa itu pokoknya terakhir doa. Kita jangan sampai diam saja. Kita doakan juga yang kebanjiran. Di mana itu? Itu ada yang sampai 4 meter loh Pak. Tuh. Nah itu jemur spring bednya gimana Pak? Bapak Ibu sekalian, saya diminta judulnya itu apa tadi? Mulutmu harimau. Harimau artinya itu ya hati-hati. Masa depanmu itu bisa dirusak karena apa yang kau makan, apa yang kau ucapkan. Tapi kalau kesehatanmu itu digantungkan kepada apa yang kau masukkan dalam mulut. Nah, itu tuh. Tapi saya tidak bicara itu, Bu. Tidak bicara itu. Karena saya tadi membaca ada hadis yang menurut saya baru. Ya. Gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering juga bercerita tentang orang-orang masa lalu. Orang-orang masa lalu. Nah ini yang diceritakan termasuk orang masa lalu. Jadi Rasulullah itu pernah bercerita dulu, jauh sebelum saya datang, ada orang kaya raya. Sebelum meninggalnya itu tanya kepada anaknya, ini, nah, menurut kamu, bapak ini orang baik apa enggak? Terus dijawab sama anaknya, baik Pak, baik. Kalau Surabaya, baik. Tapi bapaknya justru bilang, iya menurut kamu nak, ya. Tapi papa ini lebih tahu. Saya ini bukan orang baik. Saya ini belum banyak yang saya lakukan kebaikan. Saya lebih tahu dari kamu. Saya wasiat nak ya. Besok kalau papa ini meninggal, mohon papa ini dibakar saja. Jadi cerita Nabi Pak. Jadi Nabi itu cerita dan ini hadisnya sahih. Diceritakan, dibukukan di bukunya Imam Bukhari, Imam Muslim ada, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Saya besok kalau mati, apa tadi? Bakar saja. Terus jangan hanya dibakar, tolong
Setelah itu ditumbuk sampai lembut, sampai halus. Terus dia mengatakan, "Tsummadru nisfahu fil bar, wa nisfahu fil bahr." Setelah kamu tumbuk halus ya, separuhnya kamu cari tempat di mana banyak angin kencang. Tolong itu taburkan supaya habis ditelan angin. Lalu separuhnya kamu bawa ke lautan. Kalau di sini di mana lautan? Kan jalan. Selamat. Ya, kamu bawa ke laut sana. Lalu tunggu ada angin, kamu sebarkan. Lalu orang ini mengatakan, "Wallahi, lau qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibu ahadan fil alamin." Kalau Allah nanti bisa menyatukan debu abu saya itu, pasti saya ini disiksa yang sangat berat yang belum pernah ada. Anaknya ketika mendengarkan itu ya kaget. Ini dilaksanakan gimana? Nggak dilaksanakan gimana? Tapi akhirnya dilaksanakan. Rasulullah mengatakan, "Falamma mata fa'alu ma amarahu." Ketika meninggal dunia, betul-betul dilaksanakan. Nah, ketika sudah ditebarkan di laut, sudah di gunung, sudah ini, Allah mengatakan kepada daratan, daratan, dimanapun abu itu berada, kumpulkan. Wahai lautan, dimanapun abu itu berada, sampai ke dasar laut pun, kembalikan. Betul, perintahnya Allah, Pak. Perintahnya Allah. Lalu betul-betul utuh jadi satu dan Allah mengatakan kun fayakun, hidup Allah. Ditanya oleh Allah, lima fa'alta hadza? Lima fa'alta hadza? Untuk apa kamu wasiat macam-macam kayak gini? Jawabnya, min khasyatika ya Rabb wa anta alam. Saya ini takut siksa. Saya ini takut siksa. Dan engkau pasti tahu hati saya. Saya takut. Allah mendengar, aku takut kepadamu. Itu saja. Allah senang. Allah senang. Lalu Allah mengatakan, karena kamu masih punya rasa takut kepadaku, kalau begitu dosamu saya maafkan semua. Saya maafkan semua. Ceritanya selesai, Pak. Nah, sekarang kan saya sudah ngomong. Sekarang ganti saya tanya Bapak. Supaya tidak saya mikir. Dari kisah ini, menurut Bapak apa kira-kira? Yang Bapak ambil pelajaran apa? Ayo Pak, ngomong Pak. Mari oleh jempol loh. Ayo lah Pak. Pak Bilal, menurut jenengan apa ini? Apa Pak? Takwa kepada Allah. Ya, takwa. Takwa itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Nah ini perintahnya nggak dikerjakan, tapi larangannya, perintahnya tidak dikerjakan, larangannya dilanggar ini Pak Res. Cuma dia modal satu saja, dia takut siksa Allah. Ustadz Imam, menurut jenengan apa nih? Menurut jenengan apa nih? Supaya disiksa. Dia maunya menghilangkan jejak supaya dia disiksa. Ya wis. Ibu-ibu, menurut ibu apa? Kalau Pak ceramah ngajak dialog ini, supaya sama-sama mikir Pak ini. Bu,
Apa Pak? Insaf. Yang insaf siapa? Yang melakukan supaya insaf. Ini mati Pak. Mengharap ridho. Ya wis. Allah Maha Kuasa. Kuasa apa Pak? Iya, boleh. Kabeh bener. 100 untuk semuanya. Satu, Bapak tadi ini menunjukkan masih ada benih-benih ketakwaan walaupun sedikit. Ya toh? Yang imam kita mengatakan, yaitu upaya menghilangkan jejak saking takutnya kepada Allah, ya apa caranya tidak disiksa. Yang ini supaya anaknya insaf gitu Pak ya, anaknya saja Pak ya, anaknya supaya nanti ojo tiru bapak gitu ya, ojo tiru bapak. Yang bapak tadi Allah menunjukkan apa? Kekuasaannya. Jadi orang dibakar pun itu sudahlah, debunya kamu masukkan di mana saja, apa kamu masukkan ke tanah, apa kamu jadikan mainan apa saja, itu kalau nanti Allah pun fayakun itu hidup lagi. Tapi yang ingin saya ceritakan ini yang senang Pak ya. Jadi begitu murahnya Allah itu Pak. Murahnya Allah itu loh. Hanya punya rasa takut saja Allah mengampuni. Lah Bapak Ibu ini tidak hanya takut Allah. Tidak hanya takut Allah. Ya takut siksa Allah. Ya sedekah. Ya ini. Masya Allah. Swarga kabeh sampeyan iki. Alhamdulillah. Allah murah sekali. Nah, saya ingin menunjukkan apakah yang saya ceramahkan ini benar atau tidak. Kita tes sekarang. Kita tes. Di dalam Quran, Pak. Ini loh, Quran ini. Surat Ar-Rahman. Ayat 46. Itu ada kata-kata begini. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya begini Pak, bagi orang yang takut besok disuruh berdiri di depan pengadilan Allah, orang itu saya beri 2 jannatan, 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang apa nikmat saya kepadamu? Kurang apa saya memberikan rahmat kepadamu? Gitu Pak. Yang kedua Pak, kita tes lagi. Ternyata dalam surat Al-Mulk, itu ada kata-kata. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut Allah, ya, takut Allah, maka orang itu diberi ampunan dan diberi surga yang paling enak. Nah, ini Pak ceritanya. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang penting takut kepada Allah. Umpamanya Pak, kita betul-betul terjebak dalam dosa pun, itu jangan kemudian enak-enak saja. Bicaralah kepada Allah. Ya Allah, saya itu ingin sebenarnya tidak melakukan ini, tapi kok saya masih begini, ampunilah saya. Itu. Jadi akhirnya cerita ini membuat kita itu semakin hati-hati. Gitu loh Pak. Kita hati-hati. Jadi akhirnya terlihat orang ini, ya Allah, takut ya Allah saya, tapi kok begini saya ini. Tolonglah saya. Itu diampuni Allah. Lah, ini namanya kalau dalam Islam itu namanya khauf, rasa takut. Yang kedua itu ada yang namanya roja. Roja itu artinya harapan. Nah, Quran ini Pak, ini kehebatan Quran Pak ya.
Quran ini kalau ayat-ayat berisi tentang siksa, lalu di sini mesti ayat-ayat tentang surga. Kalau ayat-ayat tentang surga, mesti bawahnya ada neraka. Itu terus gini Pak. Gelombangnya itu begini, terus. Makanya orang Islam itu sebenarnya khauf dan roja. Kalau khauf dan roja itu, khauf itu rasa takut kepada hukuman, roja itu berharap akan bonus. Dalam ilmu manajemen ya reward and punishment lah gitu ya. Ya ada hukuman, ada ganjaran lah gitu, ada bonus. Ini harus jadi satu, diudek jadi satu, seperti air yang mendidih panas dicampur kopi yang harum itu. Enak diminum waktu hujan deras. Tuh, agama itu seperti itu. Khauf roja itu terus. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, itu. Oleh karena itu ini Ramadan, ayo kita mohon ampun yang banyak. Bu, ceramah ibu Yamini yang ngantuk, menjelang maghrib yang ngantuk, mari subuh ngantuk lah. Yang enak jam piro Pak sing enak. Gitu. Ayo kita minta ampun. Satu, minta ampun, jangan lupa dahulukan ibu jenengan, dahulukan ayah jenengan. Nanti kita itu setelah itu. Anak kalau tidak bisa membebaskan orang tua dari siksa, itu gagal. Anak kalau bisa memintakan ampun kepada orang tua, apalagi yang sudah meninggal dunia, sampai diampuni Allah, diberikan pahala. Ibu bapak masuk masjid sini, mengeluarkan uang, dimasukkan. Ya Allah, ini untuk bapakku almarhum. Betapa senangnya Pak. Mereka ini sudah tidak bisa sedekah, tidak bisa istighfar, tidak bisa taraweh, dikirimi pahala dari sini. Masuk, alhamdulillah. Besok lagi, ya Allah, ini untuk ibumu almarhum. Terus untuk siapa lagi? Untuk siapa lagi? Istri, boleh? Boleh, istri. Terus siapa lagi? Para tuh mau. Ya Allah, sampai nih. Gelem anak, ya gelem bapak, ya Allah sampai nih. Iya tak Pak? Ya Allah, ini untuk ibu mertuaku, ini ayah mertuaku. Mohon Pak. Dibebaskan. Betapa senangnya Pak. Plus ini bulan Ramadan. Plus bulan Ramadan. Saya doakan anak-anaknya Bapak Ibu semuanya menjadi anak yang bisa membukakan pintu surga untuk panjenengan. Jenengan ini anak apa Bapak? Lagi ya anak ya Bapak toh. Nah berarti jenengan, saya doakan jenengan semuanya ini menjadi anak yang bisa menggendong ibunya ke surga, menggendong bapaknya ke surga, menggendong mertuanya ke surga, menggendong anaknya ke surga. Alhamdulillah. Paham Pak? Judulnya apa ceramah saya ini? Loh, mulutnya harimau tak hapus Pak, hapus. Terus gak skip, aku mau. Kok mulut tuh harimau aja Pak ini? Judulnya apa ini? Terus bakar jenazah udah Pak. Jadi judul ceramah hari ini adalah apa? Bakar jenazah. Selesai. Bismillah. Paham Bu? Loh, insya Allah berarti dorong. Insya Allah itu untuk yang akan datang Pak. Sampai nih adik jadi keimangan wis warek. Insya Allah berarti dorong tambah naik. Insya Allah itu untuk yang akan datang. Ojo kaya muridku Pak. Muridku itu dua bawa bojo tak takoni. Lho Mas, iki bojone? Insya Allah Pak. Lagi anakmu? Insya Allah. Lah wong anake kok insya Allah ya apa? Insya Allah itu karepe sopan tapi keliru. Iki bojomu ya Mas. Insya Allah mengatakan Pak. Insya Allah. Iya Mas. Terus dilakoni kok. Kalau sudah paham ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.